kan kita tahu juga ya Pak Andi bahwa e-commerce di Indonesia itu berkembangnya sangat-sangat masif begitu ya Pak ya. Nah, kebutuhan terhadap pergudangan modern ini tentunya semakin besar. Nah, bagaimana sih dari Intramega Global sendiri, ini apakah ada strateginya untuk menangkap peluang-peluang ini? Ya, pastinya. Karena e-commerce itu kan menuntut kecepatan, tapi juga ketepatan. Kita harus mengirim barang secara tepat dan cepat. Itu yang ditawarkan oleh e-commerce ya ke konsumennya. Jadi gudang tradisional itu belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Maka timbullah kita bilang hub-hub e-commerce, gudang-gudang kecil gitu ya, yang bisa melayani last mile dari pengiriman si produk tersebut. Karena di gudang yang lebih kecil, dengan kurir online dan sebagainya, maka barang bisa mencapai konsumen jauh lebih cepat. Nah, kami dari Intramega melihat itu sebagai peluang gimana ya mengembangkan model warehouse yang bukan warehouse besar, tapi warehouse medium, bahkan warehouse kecil yang bisa melayani end customer dari para e-commerce tersebut gitu. Oke, jadi memang berbeda gitu ya strateginya justru ke warehouse yang medium dan juga yang kecil. Nah, tapi kalau misalnya boleh tahu Pak, dengan adanya perkembangan e-commerce ini, dengan warehouse-warehouse yang berukuran medium hingga kecil itu, banyaknya di mana sih Pak? Apakah masih di Pulau Jawa atau bagaimana? Sebenarnya kan e-commerce itu harusnya kita punya warehouse yang dekat dengan konsumen. Betul. Jadi kalau konsumen kita ada di Kalimantan, warehouse medium itu harusnya ada di Kalimantan, dekat dengan si pelanggannya tersebut gitu. Jadi bukan sentralisasi, tapi kita akan melihat berkembangnya desentralisasi dari pergudangan. Ya, untuk melayani tadi end customer yang langsung berbelanja dari e-commerce site masing-masing gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya dari Intramega Global sendiri, ini bagaimana? Banyaknya untuk melayani gudang-gudang yang melayani e-commerce itu banyaknya di daerah mana Pak? Untuk saat ini memang masih banyak di Pulau Jawa, lebih karena bisnis yang berkembang masih di Indonesia ini masih terpusat di Pulau Jawa. Tapi juga Pulau Bali juga sudah berkembang sangat pesat gitu ya. Kami yakin juga nanti Pulau Sumatera dan Indonesia Timur pasti akan ngejar ke sana juga gitu ya. Oke. Pastinya gitu. Pastinya akan berkembang semakin ke daerah gitu ya Pak ya, karena memang buat konektivitasnya dan kawan-kawan dan kebutuhan dari masyarakatnya sendiri gitu ya Pak ya. Karena kan bukan hanya orang Jawa yang pengen belanja e-commerce ya gitu kan. Jadi pasti teman-teman dari pulau lain juga pasti pengen juga gitu bisa menikmati servis yang sama. Betul, betul. Ya. Nah, ini selanjutnya Pak, ini bagaimana mungkin dari perusahaan menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan juga investasi teknologi yang mungkin kita tahu terus berkembang juga, mengingat infrastruktur digital juga kan sebenarnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya Pak ya, atau bisa dibilang cukup besar. Ya, itu dia tadi kita harus balik ke value creation ya. Apa sih value yang kita harapkan dengan investasi kita? Jadi kalau saya bilang kayak dulu gitu, untuk kita bayar internet bulanan kita mikir ya, ngapain ya kita bayar bulanan? Sekarang ongkos internet bulanan itu kan udah menjadi normal. Tapi apa? Karena kita menerima benefit dari internet bulanan itu. Sama halnya dengan di pergudangan, kalau kita bisa menaikkan produktivitas sehingga dalam beberapa tahun balik modal gitu dari investasi kita, pastinya semua pengusaha pasti mau gitu, berlomba-lomba lah modernisasi operasinya gitu. Oke.